Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak ataupun Ibu reviewer LPPM dari Universitas PGRI Yogyakarta. Pada sesi kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi skim penelitian dosen pemula saya yang berjudul pengembangan kelas virtual 3 dimensi menggunakan aplikasi Vmix untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Proposal ini kami buat berdua bersama teman saya, Puguh Ardianto Iskandar. Kemudian mengawali dari latar belakang masalah, ya tentunya kami membuat proposal penelitian ini berlatar belakang bahwa perkembangan teknologi di era digital dari masa ke masa itu merupakan perkembangan yang super canggih. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali dan sangat dinamis. Baik itu handphone, baik itu teknologi yang lainnya ya, dari komputer, kemudian tab ya, handphone dan sebagainya. Jadi perkembangan teknologi sangat cepat dan apabila kita tidak bisa menyikapi, kita akan semakin tertinggal dan tertinggal. Nah, ini kita relatekan dengan dunia pendidikan kita, bahwasanya kita dihadapkan dalam suatu masalah yang sampai hari ini belum selesai, yaitu pandemi, di mana kita harus bisa menciptakan terobosan-terobosan untuk bisa mengajar ataupun menyampaikan ilmu kita dengan baik pada mahasiswa kita. Jadi latar belakang yang pertama adalah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan super canggih, maka kita harus bisa mengimbanginya seperti itu. Nah, jadi proposal penelitian ini itu saya tujukan agar kawan-kawan semuanya ataupun teman-teman dosen saya, teman-teman dosen ataupun khususnya saya pribadi itu harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, kita melihat model-model pembelajaran yang sudah pernah dikembangkan oleh di universitas yang lain ya, bahwasanya mereka sekarang sudah mengembangkan yang namanya ada virtual reality ya, ada augmented reality, kemudian ada hologram dan sebagainya. Nah, ternyata mereka sudah sangat maju sekali, dan apabila kita tidak belajar untuk mengikuti ataupun meniru dari universitas yang sudah maju, maka kita akan semakin tertinggal seperti itu. Nah, makanya kita harus meningkatkan ataupun membuat sesuatu yang baru untuk pembelajaran atau perkuliahan kita. Nah, ini contoh-contoh perkembangan teknologi yang super canggih dari masa ke masa oleh perguruan tinggi di luar negeri kita. Nah, Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, kemarin dalam acara Pemba TIK tahun 2001 menyampaikan bahwa Nadiem itu akan, atau Pak Menteri itu akan membangun kelas masa depan atau kelas virtual digital ya. Jadi menyebut bahwa teknologi itu semakin tidak bisa terpisah dari pendidikan, sehingga perlu dibangun sebuah kelas masa depan yang berbasis teknologi. Nah, ini menterinya saja sudah punya pemikiran yang sangat maju sekali, sangat inovatif sekali, dan membuat terobosan kelas virtual ataupun kelas digital. Kemudian mengutip pada Kompas tahun 2021, platform belajar daring itu tambah berjaya ya. Jadi tren 2001 semua pembelajaran daring itu masih berjaya. Meskipun perlahan sudah mulai ada tatap muka, tapi nampaknya tidak bisa kita lepaskan dari belajar secara daring atau secara online. Nah, makanya kita harus semakin bisa mengembangkan platform-platform yang sudah ada ataupun kita kembangkan, membuat sesuatu yang baru seperti itu. Kemudian agar dunia pendidikan dapat terus berkembang dan berjalan efektif menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi lingkungan, kuncinya adalah inovasi pendidikan. Bahwa inovasi pendidikan atau inovasi pembelajaran dengan teknologi pembelajaran, dengan teknologi-teknologi yang lain, yang itu nanti akan kita serap untuk pembelajaran atau perkuliahan kita, maka itulah kunci bahwa pendidikan kita akan berkembang. Jadi kuncinya adalah inovasi, inovasi, dan berinovasi. Nah, kemudian menurut PP nomor 57 tahun 2001, jadi proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya itu harus bersifat aktif, kreatif, menyenangkan, ya, bisa memotivasi peserta didik seperti itu. Jadi kita harus
bisa mengembangkan atau membuat sesuatu yang itu nanti bisa membuat mereka termotivasi, kemudian senang ketika ikut perkuliahan, kemudian kreatif juga dan aktif untuk join di perkuliahan kita. Nah, permasalahannya adalah di era pandemi ini ya, motivasi belajar mahasiswa yang ikut kuliah online itu menurut survei yang saya lakukan ya, ternyata mereka cenderung malas-malasan untuk kuliah ya. Ada yang mereka off cam, ada yang mereka disambi-sambi sambil YouTubean tapi sambil kuliah. Kemudian ada juga yang mereka ketika saya kasih pertanyaan atau saya kasih sesuatu ya, dipanggil namanya, tidak merespon. Nah, karena off camera ada yang mungkin ditinggal, ataupun ada yang tidak memperhatikan. Nah, itulah realita ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika kita belajar atau berkuliah secara online gitu. Bahkan ada yang tidak merespon, kemudian bosan dengan model pembelajaran yang ada. Dengan classroom kan tampilannya seperti itu aja. Nah, ini perlu kita kasih inovasi. Nah, tampilannya ketika mengajarkan biasanya gitu-gitu aja. Jadi ada yang dosen ataupun pengajarnya itu hanya sekedar live tapi dengan kondisi yang seadanya, kemudian tidak bisa membuat kelas virtual yang menarik seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan bahwa mahasiswa kita ataupun adik-adik kita itu malas untuk ikut kuliah online. Kemudian latar belakang masalah, ini rumusan masalah maksud saya. Jadi bagaimana membuat atau mengembangkan kelas virtual menggunakan aplikasi Vmix, kemudian bagaimana ataupun apakah kelas virtual Vmix ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Vmix sendiri itu merupakan suatu perangkat atau software yang digunakan dalam proses penyelenggaraan live streaming. Nah, biasanya itu digunakan dalam perangkat keras ya, biasanya menghadirkan live streaming dengan kualitas HD atau high definition secara langsung seperti itu. Jadi biasanya digunakan oleh para orang-orang TV ya, orang-orang TV yang kemudian membuat virtual set studio, kemudian baru mereka membuat tayangan di TV. Vmix juga dapat digunakan untuk konser musik, bisa konser virtual tadi yang sudah saya sampaikan, dan beberapa jurnal di Scopus pernah membahas tentang ini, bahwa penggunaan Vmix itu ternyata sangat baik dan memudahkan para pelaku studio atau para pelaku video yang ingin memixing atau mengedit video secara live streaming tanpa perlu repot-repot untuk mengeditnya. Jadi kita bisa live streaming sambil mengajar dengan virtual set studio 3 dimensi dengan Vmix tersebut. Kemudian menurut Alam Fajar, penggunaan Vmix oleh guru ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMK dibandingkan dengan kelas konvensional. Nah, jadi kelas virtual andai kata bisa kita setting dengan baik, maka akan memunculkan atau membuat motivasi belajar siswa atau mahasiswa kita itu bisa lebih baik. Nah, ini adalah contoh penggunaan Vmix dalam pertelevisian. Yang mereka gunakan sebenarnya adalah green screen ataupun background warna hijau. Itu ya. Jadi di background itu seolah-olah ini adalah ruang studio 3 dimensi, tapi padahal ini adalah virtual set dengan meja, dengan background, kemudian yaitu ya dengan settingan studio TV. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kelas kita sebenarnya. Kalau kita mau memixkan atau menggunakan Vmix ini atau virtual mixer ini, video mixer ini untuk pembelajaran. Ini bisa kita konekkan dengan Zoom, kita konekkan dengan Google Meeting, dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat suatu kelas virtual dengan menarik, dengan baik dengan software Vmix ini. Nah, ini juga sama contoh-contoh penggunaan Vmix. Nah, jadi kita bisa menampilkan materi, bisa menampilkan audio,
kemudian menampilkan gambar-gambar juga secara live stream. Kemudian metode penelitian saya menggunakan R&D oleh Bob and Gall dengan tahapan 10 tahapan, di mana yang pertama kita mencari permasalahan, kemudian merencanakan, ya, menyusun rencana kerja, pengembangan draft, kemudian validasi produk, perbaikan produk, uji coba produk, revisi, dan uji coba secara luas. Nah, nanti juga akan kita teliti bahwasanya Vmix ini ternyata bisa nggak sih untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian ada revisi produk final, dan kalau memungkinkan akan diseminasi dalam conference. Kemudian yang berikutnya ini roadmap penelitian yang pernah saya lakukan. Dulu saya pernah meneliti tentang augmented reality tahun 2017, kemudian mengembangkan augmented reality tata surya pada tahun 2019, kemudian pembuatan aplikasi Babo pada 2019 juga, terus mengembangkan aplikasi Android untuk siswa MTS Bahasa Inggris 2020 kemarin, dan tahun ini kemarin penelitian juga pengembangan aplikasi Podklusif, jadi podcast untuk pendidikan inklusi, dan ini bekerja sama dengan UNY dan UNP. Dan yang terakhir 2021 atau 2022 nanti saya ingin meneliti tentang pengembangan kelas virtual menggunakan aplikasi Vmix. Itu adalah roadmap penelitian yang pernah saya lakukan. Dan target luaran dari penelitian ini adalah accepted pada Opencast 2022 nanti, dan akan diseminarkan dalam seminar internasional, dan luaran lainnya ada berupa virtual set kelas 3 dimensi. Demikian melihat plus atau keunggulan dari aplikasi Vmix ini, saya yakin bahwasanya penelitian ini akan bermanfaat untuk para pendidik ataupun para pengajar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.